Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arsy Koren dengan Anton 5782110. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi pada NetAcad ya, yaitu dengan mata kuliah jaringan komputer. Nah, itu di modul 13 sebentar. Ini agak sedikit ngelik. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi ya pada modul 13 yaitu judul ICMP ya atau Internet Control Messaging Protocol ya. Gitu. Yang langsung saja kita pertama masuk ke ICP M ICMP message. Nah, kita lanjut dulu. Nah, di sini terdapat untuk ICMP itu terdapat dua versi, yaitu versi IP versi 6 dan IP versi 4. Nah, keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu mengecek apakah host dapat dijangkau, terus memberikan laporan kesalahan dan membantu proses troubleshooting jaringan gitu. Nah, jadi fungsi ICMP ini itu untuk melihat terjangkauannya sebuah host, lalu mengecek apakah host bisa atau tidak, atau dapat dijangkau atau tidak ya. Terus mengecek apakah ada kesalahan dan membantu proses adanya troubleshooting pada jaringan gitu. Terus ya. Nah, jadi untuk ICMP ini adalah sebuah pesan yang dapat kita lihat gitu seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada ketersediaan host ya, yaitu berarti untuk mengecek apakah suatu jaringan memiliki atau masih bisa dihubungi melalui jaringan. Nah, seperti itu. Terus tujuan atau layanan tidak dapat dijangkau. Nah, di sini yaitu ketika kita menggunakan ICMP ya, itu kita dapat muncul sebuah pesan gitu. Kalau jaringan ini tidak dapat dijangkau atau tidak dapat dihubungkan. Nah, itu makanya ada gunanya ICMP seperti itu. Nah, terus ada waktu terlampaui. Nah, itu adalah bagian paling sering muncul ya dalam penggunaan ICMP ketika kita trace route ya seperti itu. Nah, di sini yaitu dia ICMP menggunakan TTL yang dimana berfungsi agar sebuah paket dapat tidak berputar terus-menerus di suatu jaringan seperti itu. Terus ada pesan ICMP versi 6 yaitu yang dimana menjadi lebih penting dibanding IP versi 4-nya kalau pesan ICMP versi 6 ini, karena digunakan untuk tidak hanya mendeteksi sebuah error, tapi juga bisa berbagai fungsi jaringan, yaitu ya ada pesan RA, ada pesan RS, ada pesan NS, dan pesan NA, dan sebagainya. Nah, terus kita lanjut ke ping and trace route. Nah, di sini ada bagian penting dari ICMP ya, yaitu ping test connection ini untuk mengetes connectivity sebuah jaringan. Jadi ketika kita ping ya, itu kita akan mengetes suatu jaringan yang kita ping itu apakah bisa terkonek atau tidak ya. Bisa jadi kita itu replay bisa jadi replay test atau bisa jadi request timeout dan lain sebagainya. Nah, terus ada ping the loopback. Nah, ini ping loopback ini untuk memberikan feedback ke ininya seperti itu, ke sumber. Nah, terus ada ping the default gateway. Nah, ping default gateway ini bisa juga untuk mengetes apakah default gateway yang kita pakai ini berguna, bukan berguna atau masih berfungsi atau tidak seperti itu ya, atau dan lain sebagainya. Terus ada ping remote host. Nah, kita bisa
ngeping host yang kita remote itu berjalan atau tidak. Nah, terus ini ada threshold. Nah, threshold ini untuk mendetek di mana error yang terjadi. Misalnya kita ngirim dari LAN 1 ke LAN 2. Nah, yang berhenti itu di mana? Misalnya di di router ketika kita menguping ke LAN sebelah. Misalnya kita ternyata di tempat kita jalan tapi di routernya tidak jalan. Nah, berarti itu terjadi errornya pada routernya seperti itu. Mungkin ini saja presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, saya Rizky Kurniawan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.